itu pasti kan lalu lintasnya kan macet ya, Rek, ya? Kalau di daerah wisata tuh. Ya nggak? Orang Ya, wisata, Bu. justru orang wisata tuh mesti senangannya kalau bisa mesti dia akan bagaimana mengatur lalu lintas supaya tidak macet di daerah wisata. Ya. Kemudian kalau orang ekonomi, bagaimana penetrasinya lalu lintas ke ekonomi? Orang ekonomi itu cuma lihat ini, kalau jalannya rame, maka ekonomi itu jalan. Indikatornya di situ. Kalau di suatu daerah, jalannya itu sudah mulai macet, berarti ekonomi di daerah tersebut jalan. Kalau di jalan di daerah suatu daerah, lalu lintasnya nggak macet, maka ekonomi di situ tidak terlalu bagus. Contoh, pada saat COVID, ekonominya nggak jalan. Pada waktu COVID itu lalu lintas kan nggak banyak tuh. Kalian masih ingat zaman COVID ya? Kalau sekarang kan seperti zaman COVID ya, kita kuliah secara daring ini. Kalau zaman COVID itu, kalian mungkin pas SMP apa SMA ya? SMP ya mungkin. SMA, Bu. SMA kelas 1. SMA kelas 1. Kalian lihat tuh, kalau di jalan sepi kan, nggak banyak orang lewat. Ada sih, tapi kan ada arahan batasi mobilitas. Ya, ada pembatasan mobilitas. Jangan dianggap dengan pembatasan mobilitas itu tidak berdampak ke ekonomi. Berdampak, Rek. Ternyata dampaknya adalah ekonomi stuck pada saat itu. Orang banyak geger, ramai karena ekonominya nggak jalan. Yang paling simpel di daerah kampus, mahasiswa kan pulang semua pada waktu itu. Tidak ada yang kos. Kamu bisa bayangkan penjual makanan, penjual cilok atau sempol yang senengannya mahasiswa, ya itu nggak jalan itu. Ternyata sekarang begitu lalu lintasnya mahasiswanya datang, menyebabkan macet toh. Penjual cilok ya laku loh. Penjual cilok, penjual sempol laku. Artinya apa? Orang mengenengarai itu ekonomi jalan apa enggak, cukup lihat di lalu lintas. Kalau lalu lintasnya sudah mulai banyak kendaraan yang lewat, nah berarti sudah ekonomi jalan nih. Kayak kemarin tuh waktu mahasiswa masih libur semua, wah itu penjual-penjual yang di sekitar Polinema, sekitar Brawijaya, agak ekonominya mulai goyang itu, penerimaan berkurang itu, karena mahasiswanya sudah lagi pulang. Ya, tapi begitu kendaraannya sudah mulai macet, mereka sudah senang karena mahasiswanya sudah datang semua. Nah, jadi meskipun ilmu yang paling mudah, tapi ternyata penetrasinya kemana-mana. Termasuk nanti terhadap kebijakan-kebijakan yang dipakai oleh pemerintah. Ya, oke. Kalau kita ngomongin rekayasa lalu lintas, pasti kebayang seperti ini ya, Rek ya? Enggak. Ya. Tahu. Nanti macet kayak di Suhat tuh. Ya, Bu. Suhat macet. Betul. Nah, dampaknya kalau sudah macet gimana? Biasanya mahasiswa, kenapa saya gambarkan orang kayak pusing gitu ya? Karena biasanya kalau mahasiswa Polinema, kalau sudah macet, bayangannya ada, waduh, kuliah aku telat. Ya. Betul. Apalagi kalau ngajar pagi gitu ya, ada pengajian. Betul sekali, Bu. Iya, ngajarnya pagi jam 7, macet. Kemudian masuk Suhat, waduh, masih telat ini. Nah, kemudian jangan dilihat kalau macet sudah terlambat, tapi sebenarnya tidak hanya seperti itu, Rek. Tapi yang jelas ada lagi apa itu? Terkait dengan biaya operasional kendaraan. Biaya operasional kendaraan akan naik. Ya, maksudnya itu kamu mungkin kalau sepeda motor mungkin tidak terasa ya, tapi kalau anak mungkin yang teliti itu bisa melihat ya, berbeda gini. Saya isi Pertalite atau Pertamax motor. Idealnya kalau kondisi tidak ada mahasiswa pada saat liburan, misalnya anak Malang nih. Kalau saya di daerah Suhat, ya, kalau saya naik motor, punya motor saya isi full, itu bisa 1 minggu. Ya. Tetapi kalau pada saat mahasiswa sudah datang semua di Malang, di daerah Suhat itu, saya isi full motor saya isi Pertamax atau Pertalite gitu ya. Tetapi tidak 1 minggu, tidak sampai 1 minggu, itu harus ngisi ulang lagi. Harus saya isi lagi tuh BBM-nya. Artinya apa? Biaya operasional kendaraan saya naik. Bensin atau Pertalite atau Pertamax biasanya cukup 1 minggu, sekarang tidak cukup 1 minggu.
Nah, jangan bayangkan kalau, yang namanya biaya operasional itu hanya di BBM saja. Yang namanya mesin kendaraan itu ada olinya. Jadi ada perhitungan kalau, itu bisa kalau BBM yang kelihatan itu adalah di BBM seminggu, harusnya seminggu habis, sekarang nggak sampai seminggu saya nggak nutut harus ngisi ulang lagi BBM-nya. Nah, itu akan menyebabkan stres. Makanya orang kota itu kalau terutama daerah kota besar ya, mungkin sekarang sudah mulai menjarah ya, masuk di daerah kota Malang, kalau sudah macet itu mesti orang stres. Ya, orang stres kalau sudah kena macet. Dampaknya apa? Orang sekarang itu kebutuhannya adalah kalau dulu kebutuhan itu sandang, pangan, papan. Kebutuhan primer ya. Kebutuhan primer manusia itu dulu itu konsepnya adalah apa kebutuhan primer? Sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian, pangan, makan, ya. Terus ada papan tempat tinggal. Sekarang enggak fenomanya. Tambah lagi apa itu? Healing. Kamu lihat tuh, orang sekarang itu karena tingkat stresnya tinggi, menganggap untuk wisata atau healing itu sebagai kebutuhan primer. Kamu lihat tuh, konsep-konsep sekarang orang ya, itu healing itu menjadi catatan khusus di dalam 1 bulan dia berapa kali healing. Kenapa harus butuh itu? Karena tingkat kemacetan yang tinggi, karena tadi macet ya, kemudian BOK semakin naik, maka tingkat stres pada manusia itu juga mulai naik. Nah, untuk menetralkan, jadi istilahnya kalau biasanya anak sekarang itu untuk menjaga kewarasan. Nah, untuk menjaga kewarasan saya butuh healing. Nah, healingnya macam-macam ya, setiap orang beda-beda. Jadi kalau dulu healing itu sudah dipakai kebutuhan tersier, tapi sekarang itu menjadi kebutuhan primer karena apa? Karena macet. Macet kontribusinya siapa? Dari kendaraan. Makanya untuk itu nah supaya nggak macet gimana? Kita butuh ilmu rekayasa lalu lintas di sini. Nah, bagaimana? Ya kalau bisa sih jalannya kayak gini gitu ya. Kemudian apa namanya ini parkirnya. Karena kalau kita misalnya parkirnya gak karu-karuan juga kayak di Polinema pagi gitu ya, kamu datang harusnya kalau parkir di depan sipil gitu ya, ternyata depan sipil penuh, kamu harus lari ke misalnya yang dekatnya kantin itu. Ya, kamu nggak stres di sana antriannya. Kemudian sudah gitu kamu mepet lagi. Nah, mepet lagi mepet untuk jam kuliahnya, mesti terlambat, mesti stres lagi kamu. Lari-lari lagi. Nah, jadi dari situ butuh rekayasa lalu lintas untuk menata supaya lalu lintas itu menjadi rapi, baik itu yang ada di jalan, di simpang maupun di parkir. Harus ditata. Karena kalau enggak ya stres nanti itu manusianya. Oke, itu perlunya kita mempelajari rekayasa lalu lintas. Ada pertanyaan? Silakan. Oh, kalau ada pertanyaan. Masih belum. Izin bertanya. Oh, silakan Dani ya. Mas kalau tanya Iya, ya kameranya dinyalain tuh. Oke. Ya. Oke, silakan. Izin bertanya ya Bu ya. Oke, silakan. Mengutip dari pernyataan Ibu Dwi yang tadi bahwa lalu lintas itu mempengaruhi ekonomi suatu daerah, apalagi jalan yang ramai ya Bu. Pertanyaan saya, terus bagaimana dengan pelaku usaha yang berada di jalur cepat? Apa tidak justru menghambat para konsumen untuk membeli produk kita? Oke, di lajur cepat, di jalur cepat. Ya Bu. Oke, misalnya jalan tol, gitu kah? Enggak, kayak di jalan provinsi gitu Bu. Itu kan cenderung kan kendaraan cepat kan Bu. Oke, Mas, kalau jalan provinsi itu bukan jalur cepat Mas. Ya, jadi jalur itu ada jalur lambat, jalur cepat itu misalnya tidak ya istilahnya bukan jalur cepat. Contohnya gini, kalau kamu tahu saya ngatakan jalur cepat itu kalau di Malang ya, konsepnya ada jalur lambat itu hanya untuk kendaraan motorcycle atau angkutan umum atau sepeda motor. Ya, contohnya di jalan apa itu namanya, dekatnya Kor Yesus itu loh, Rek. Ya, tahu ya? Itu ada jalur lambat. Tahu. Nah, kalau kamu cepatnya yang di mana? Jadi istilahnya bukan jalur cepat, jalur lambat, itu jalan
yang kita desain, kemudian ada jalur lambat. Jalur lambat itu yang diperuntukkan untuk motorcycle, itu maksudnya. Pertanyaanmu apa tadi? Terkait dengan ekonomi ya, lalu lintas. Iya, Bu, Bagaimana dengan terkait pelaku dengan ekonomi? Pelaku itu kan ekonomi. nanti berpengaruh kayak konsumen mau beli produk dagangan Oke. kita kan nanti jadi terhambat gitu, Bu. Oke. Bagaimana dengan konsumen yang akan beli? Ya. Kita siapkan tempat parkir, makanya nanti ada bahasan tentang parkir, Mas. Tidak boleh parkir pun tidak boleh sembarangan ya. Makanya di lalu lintas kita tutup. Kan kita harus ada mempertimbangkan kenyamanan, keamanan dari si pengguna jalan, ya. Jadi parkir itu tidak serta-merta seperti di contohnya aja di Indomaret mesti ada orang langsung buat Indomaret. Terus dia tanpa menyediakan tempat parkir, nggak boleh. Harusnya dia mempertimbangkan tuh bagaimana kenyamanan dan keamanan dari pembeli. Nah, di jalan yang seperti ambil contoh aja ya, kalau di sini jalan arteri di Malang itu adalah di Jalan Raden Intan Panji Suroso. Tahu? Tahu. Iya, Oke. iya. Di sana bagaimana? Untuk pelaku ekonomi jalan nggak ada masalah. Dia akan lihat, oh contohnya di sana itu ada Lancar tuh, Lancar Jaya apa ya, tuku oleh-oleh itu. Terhalang kah? Enggak, dia punya parkir sendiri. Jadi parkirnya jangan di badan jalan gitu. Justru kalau dia lihatnya indikatornya dia, oh ini banyak orang lewat nih. Di jalan itu berarti ini banyak apa namanya, kalau jalannya sudah banyak berarti orang itu istilahnya banyak orang yang akan datang ke Kota Malang. Kalau banyak datang Kota Malang berarti banyak yang akan beli di saya. Secara tidak langsung seperti itu. Gitu Mas ya. Saya ngambil contoh di jalan itu, Jalan Raden Intan, apa itu jalan apa Iya, Bu. namanya? Itu. Kurang lebih seperti itu Mas. Iya, Bu. Ada Makasih, Bu, lagi? penjelasan. Iya, ada lagi? Silakan kalau ada yang mau tanya. Jadi perlu gampangnya gini, kamu coba deh. Kalau kemarin itu ya sempat ya ada gonjang-ganjing rohani rohana ya, rojali. Rombongan jarang beli gitu ya. Kemarin kan sempat tuh orang cuman ke mall rojali dan rohana. Ya, hanya nanya-nanya, rombongan hanya nanya-nanya dan ada rombongan rohali, rombongan rojali dan rohana. Dengar nggak itu kemarin? Cepat mahasiswa mungkin tahu ya yang seperti itu. Nah, kalau dilihat dari lalu ini mungkin ada paradigma yang apa ya namanya agak bertentangan sedikit. Lalu lintas ramai, ya. Lalu lintas ramai, kemudian ada fenomena karena memang ekonomi saat ini memang agak susah ya. Ada PHK, banyak PHK di mana-mana. Nah, lalu lintas banyak, tapi mereka ke mall itu tidak membeli. Akhirnya bagaimana? Parkirnya penuh. Yang jalan-jalan ada nggak, Bu? Mereka kalau dilihat hanya sekedar jalan saja, tapi tidak membeli. Bagaimana supaya mereka itu mau jalan ke mall, mau datang ke mall supaya belanja? Akhirnya membuat event. Sekarang kalau lihat sekarang ini beberapa mulai minggu yang lalu ya kalau nggak salah, itu banyak event. Eventnya apa? Mendatangkan orang supaya mau ekonomi jalan di Malang itu dibuatlah beberapa expo di mall-mall itu. Tujuannya apa? Biar lalu lintasnya semakin ramai. Mau ke mall, ekonominya jalan. Jadi indikatornya ini ada fenomena agak berbeda sedikit ya. Kalau tadi saya sampaikan ekonomi itu lalu lintas lalu lintas penetrasinya kemana-mana sampai ke ekonomi, ya. Jadi sekarang itu sampai contohnya gini, kemarin itu pada saat Lebaran itu emang ekonomi lagi kurang bagus ya, ada PHK banyak. Orang sudah berinisiatif tidak pulang kampung. Ada ide tidak pulang kampung karena biayanya mahal. Kalau tidak ada yang pulang kampung, berarti kan tidak ada uang yang beredar di kampung. Betul nggak? Benar sekali, Bu. Ya, Iya, Bu. tidak ada uang yang beredar di kampung. Nah, bagaimana usaha pemerintah supaya menggerakkan orang yang dari kota mau pulang ke kampung? Caranya gimana? Maka dibuatlah diskon. Diskon apa? Masuk tol, katanya Pak Prabowo kemarin, untuk naik pesawat didiskon.
Kemudian ada beberapa lagi tol yang akhirnya ada diskon. Saya nggak tahu benar apa enggak ya. Tapi yang jelas itu sudah dipublish ada diskon di tol. Jadi tol tertentu itu bebas nggak perlu bayar. Nah, kalau orang sudah dikasih stimulus seperti itu, yang awalnya tidak mau pulang, akhirnya kan pulang toh. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Di kampung rame. Orang yang tadi kota masuk ke kampung, kampungnya rame, maka uang yang beredar di kampung itu ada banyak. Makanya tadi saya sampaikan ada hubungan hubungan yang berbanding lurus antara ekonomi dengan lalu lintas. Gitu ya? Oke. Mungkin ada yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya berikan. Belum. Ada nggak? Belum. Yang lain paham? Ya. Saya berikan sekarang dasar teori arus lalu lintas. Jadi ini ilmu basicnya lalu lintas ya. Apa saja basicnya lalu lintas itu? Yang pertama adalah volume. Volume, kecepatan, dan kepadatan. Itu karakteristik dasar. Ya. Apa itu volume lalu lintas? Volume lalu lintas itu, kalau kalian udah belajar GJR, ya sekarang belajar tentang PJR, pasti sudah pernah dengar namanya volume lalu lintas. Ya. Nah, kalau kita ngitung volume lalu lintas, ini tolong mungkin cara surveinya biar benar ya. Karena pengertiannya volume lalu lintas itu adalah jumlah kendaraan yang melalui satu titik ya, yang tetap. Jadi jumlah kendaraan yang melalui satu titik tetap dalam satu satuan waktu tertentu. Jadi kalau kita ngitung volume, itu titiknya harus tetap dulu. Misalnya nih, saya ngitungnya di depan seperti di depan Polinema tuh, ya. Misalnya saya sebelahnya Polinema itu ada apa namanya, Rek? Apa itu? Ayam nolongso apa itu? Ada Karita itu ya. Atau saya dari depan ini aja, bener-bener di depannya PH aja. Pizza Hut tahu ya? Ya, Bu. Pizza Hut Tahu, juga. tahu. Ya, tahulah kamu insya Allah ya. Saya kalau menghitung volume lalu lintas yang ada di Soekarno-Hatta, misalnya saya milih di depan PH. Nah, titiknya itu harus fix. Boleh nggak Bu? Jam sekarang misalnya nih, sekarang itu jam 1.55, jam 13.55. Saya ngambil di situ. Titiknya tetap di situ. Ya, kemudian karena panas, kalau pagi saya survei pagi jam 7 gitu ya, di situ nggak ada masalah. Begitu siang jam sekian, jadi misalnya tadi pagi saya survei jam 7, jam 6, di situ nyaman karena pagi nggak panas, saya survei di situ. Kemudian siang, ya, saya jangan di situ kepanasan, saya bergeser ke selatan di depannya Wijaya. Boleh nggak saya ngitung volume lalu lintasnya itu dari Soekarno-Hatta. Datanya saya pakai 1 hari, pokoknya pagi di situ, begitu siang saya bergeser depannya Wijaya. Boleh? Nggak boleh yang seperti itu. Karena ada kalau di depan PH, itu kamu menghitung kendaraan yang dari arah selatan ya, yang masuk ke jalan apa yang depannya PH itu jalan apa? Coklat apa ya? Jalan Pisang Kipas. Pisang Kipas. Itu kan begitu di PH, kamu kan nggak menghitung yang masuk dari Pisang Kipas toh. Malah ada yang keluar dari Pisang Kipas kamu hitung. Nah, kalau letak titiknya kamu geser ke depannya Wijaya, nah, ada kendaraan dari selatan yang masuk ke Pisang Kipas, ada yang lurus. Otomatis jumlah kendaraannya kan sudah berbeda. Ya. Jadi titiknya itu kalau kita menghitung, itu harus kita fikskan pagi, siang, sore harus tetap, enggak boleh bergeser titiknya. Itu yang disebut dengan volume lalu lintas di teknik lalu lintas atau di rekayasa lalu lintas. Ya. Jadi nanti kalau kalian survei pun juga seperti itu. Ya, enggak boleh, aduh ini kayak panas Bu, saya bergeser aja, enggak boleh. Jadi survei itu memang ada survei pendahuluan dulu, pilih titik yang benar-benar kalian nyaman ngambil datanya. Enggak boleh bergeser-geser. Dikasih tanda mungkin apa, tidak perlu dipilok ya, mungkin ditandai saja, mungkin pakai batu atau pakai apa gitu, udah titiknya di sini, ya sudah, di situ. Nah, dan itu berlaku sampai kamu selesai survei, nggak boleh bergeser. Surveinya 12 jam, mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore gitu ya. Titiknya pagi di situ Bu, begitu sore siang geser lagi, begitu sore geser lagi. Datamu tidak valid untuk analisa. Gitu ya.
Itu volume lalu lintas. Kemudian kecepatan. Kecepatan itu kalau lihat rumusnya jarak dibagi waktu. Kan gitu ya? Betul nggak? Kecepatan itu ada jarak dibagi waktu. Betul. Ya, jarak dibagi waktu. Kalau di lalu lintas, namanya kecepatan itu macam-macam. Ada yang namanya kecepatan sesaat, spot speed, ada kecepatan namanya travel time, ada journey time. Contoh, ya, kenapa sama-sama nanti satuannya kilometer per jam. Kalau spot speed, jadi gini, pada saat misalnya di depan PH, saya mengambil data ada kendaraan mobil lewat di depan saya, tak tembak dengan speed gun, saya tembak. Apakah itu kecepatan perjalanan? Bukan, itu adalah kecepatan sesaat. Jadi pada saat ada mobil di depan saya tembak dengan speed gun, langsung keluar di situ speed gun. Kecepatannya berapa? Itu namanya kecepatan sesaat. Pas di depan kamu. Ya. Ada lagi namanya travel time. Travel time sama journey time. Kalau travel time itu kecepatan perjalanan. Kalau kecepatan perjalanan itu gini, misalnya saya ada travel time, ada journey time, ya. Kalau saya naik angkot, misalnya ya, saya dari Malang mau ke Arjosari, contohnya aja. Anggap aja jaraknya dari Malang ke Arjosari itu, anggap misalnya 20 kilo gitu aja ya, saya nggak tahu jaraknya berapa, anggap 20 kilo. Atau Malang Surabaya, wis. Malang ke Surabaya, anggap jaraknya 100 kilo, ya, 100 kilometer. Saya dari Malang sampai Surabaya, berangkat dari Malang jam 6 pagi. Kemudian sampai di Surabaya jam 8. Berarti 2 jam ya, Rek ya? Ya, 2 jam dibagi satuan jarak itu berapa? Satuannya dari kecepatan itu kan kilometer per jam. Ya, jaraknya 100 kilo. Perjalanan saya dari Malang sampai ke Surabaya itu 2 jam. Berarti berapa kecepatan saya di sana? 50 km per jam. 50 km per jam. Ya, kilometer per jam. Karena langsung dapat aja jaraknya dibagi dengan waktu. Sudah ketemu. Itu namanya journey time. Tapi aslinya, kamu pada waktu perjalanan itu dari Malang ke Surabaya kan ada lampu bangjo. Lampu traffic light. Pada saat traffic light nyala merah, kamu jalan nggak? Enggak. Kemudian misalnya nih, saya keluar dari Molinema nih. Kemudian saya keluar, begitu kena Blimbing, di Blimbing itu macet. Berhenti saya, mungkin sekitar 5 menit. Ya, atau 10 menit di situ. Setelah itu saya kena macet lagi di dekatnya LA Sucipto. Setelah itu saya sebelum masuk tol, itu ada di bawahnya flyover, macet lagi. Nah, kalau saya total, bisa jadi itu adalah sekitar 30 menit. Nah, jadi sebenarnya perjalanan saya hanya 1,5 jam. Ya enggak? 1,5 jam toh. Jadi tadi yang 100 menjadi 1,5. Dibagi 1,5 piro, Rek? 100 bagi setengah. 1,5. Coba saya buka kalkulator ya. 100 kalkulator. 100 dibagi 1,5. Jadi 66. 66,6. Nah, itu sebenarnya yang real itu adalah itu. Jadi bukan yang yang bukan 50 kecepatan saya sebenarnya bukan 50 km per jam, tapi adalah 66 km per jam. Itu yang disebut dengan travel time. Nah, jadi kecepatan di lalu lintas itu tidak hanya sekedar jarak dibagi waktu, tidak seperti itu, tapi adalah ada dibagi lagi, ada time mean speed, ada spot speed, ada journey time, ada travel time. Nah, tapi semuanya sama satuannya kilometer per jam. Ya, oke. Berikutnya tentang kepadatan. Ini adalah basicnya ya. Kepadatan itu adalah jumlah rata-rata kendaraan
per satuan panjang. Jumlah kendaraan per satuan panjang jalan. Nah, rumusnya adalah N jumlah kendaraan dibagi dengan panjang lintasan. Nah, itu basicnya ya, basic dari karakteristik primer. Karakteristik primer ya. Ini dasar teori karakteristik primernya teori lalu lintas itu ada volume, kecepatan, dan kepadatan. Bagaimana hubungan volume, kecepatan, dan kepadatan? Bisa dilihat di sini. Ini adalah hubungan antara volume, kecepatan, dan kepadatan. Saya berikan gambar yang pertama. Ini adalah hubungan antara volume dengan kecepatan. Ya. Volume dengan kecepatan. Kalau saya gambarkan, kok ini seperti ini, seperti parabola. Kok bentuknya gini. Nah, mungkin saya jelaskan gini. Jika suatu jalan, ya, boleh arteri, kolektor atau lokal, sama saja. Ya. Jika volume yang lewat di jalan itu sedikit, 0, misalnya, atau 1 aja, jangan 0 deh. 1, kecepatannya kan tinggi ya, Rek ya? Ya enggak? Kemudian kalau volume lalu lintasnya bertambah, yang terjadi kecepatan menjadi berkurang. Contoh, Jalan Soekarno-Hatta. Saya ngambil contoh misalnya Jalan Soekarno-Hatta aja. Jika di Soekarno-Hatta itu yang lewat cuma 1, kira-kira kendaraan yang lewat itu kecepatannya tinggi apa enggak? Kayak malam di jam 1 malam gitu. Yang lewat cuma 1. Kira-kira kalau kamu, misalnya siapa? Tinggi kan? Tapi ada lagi lawannya, misalnya setelah itu ada masuk lagi, ada 5 kendaraan. Kendaraannya semakin banyak. Kira-kira orang tadi kecepatannya masih, misalnya awalnya tadi 90 misalnya. Begitu ada lagi kendaraan temannya di belakang ada 10 atau 5. Masihkah dia dengan kecepatan yang 90? Berkurang. Takut kecelakaan, Bu. Ya wes. Jadi yang terjadi itu adalah ini, jika volumenya berkurang, ini jika volumenya kecil, maka kecepatan tinggi. Jika volumenya bertambah, yang terjadi kecepatan menjadi turun. Sampai di sini ya, sampai di titik ini. Kemudian setelah itu, setelah di posisi yang ini, volumenya bertambah. Kenapa ini bentuknya seperti ini? Kondisi yang ini dengan kondisi yang di bawah itu berbeda. Kenapa berbeda? Setiap jalan itu kan misalnya di Soekarno-Hatta lebarnya 3,75 per lajur. Ya. Kalikan 2 berarti berapa? 3,75 kali 2 berarti 015 7,5. Per jalurnya 7,5. Ya. Di situ ada yang membatasi lebarnya ya 7,5 itu aja. Kalau saya tambahi volume lalu lintas, pokoknya kapasitasnya ya sakmono iku. Lebarnya cuma 7,5. Nah, artinya kenapa di sini menjadi diturunkan? Di sini adalah ini untuk kondisi normal, kalau ini adalah kondisi di mana volume lalu lintas sudah melebihi kapasitas jalan. Kapasitasnya 100. Yang masuk bertambah lagi. Misalnya tambah lagi 10. Berarti kan sudah 110. Kapasitasnya 100. Ya enggak? Maka yang terjadi adalah kondisi seperti dipaksakan. Jadi kondisi A ini adalah kondisi normal, B ini adalah kondisi yang dipaksakan. Kenapa dipaksakan? Karena volume lalu lintas sudah melebihi kapasitas. Ya. Jadi ini bentuknya mesti seperti ini. Kenapa ya namanya jalan ada batasnya kok. Kecuali kalau jalannya itu tidak dibatasi. Unlimited berarti kayak lapangan. Lapangan aja ada pembatasnya. Kapasitasnya cuma berapa. Ya. Ini yang menyebabkan kamu menyebutkan istilah macet. Nah, kenapa macet? Ya karena kapasitasnya 100, yang masuk di situ 150. Kan berarti tambah banyak toh? Nah, kapasitasnya sudah 100, nyaman nggak? Kapasitasnya 100, yang masuk di jalan di situ 150. Kira-kira ya apa, Rek?
Macet, Nggak Bu. nyaman Bu, sumpek. Ya, sumpek Bu. Nah, gak nyaman Bu. Ya, itu indikator kalau posisi jalan itu ya volume lalu lintas semakin banyak ya kondisi yang dipaksakan. Jadi gambarannya ini adalah volumenya bukan berkurang, tetapi volumenya bertambah. Volume bertambah ternyata menyebabkan kecepatan berkurang sampai suatu titik di mana volumenya semakin bertambah lagi, terus bertambah, akhirnya kecepatan menjadi 0. Nih, ini adalah gambaran penjelasan untuk keterangan hubungan antara volume dengan kecepatan. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan gambar yang pertama? Itu hubungan antara volume dengan kecepatan. Paham? Paham apa enggak, Rek? Paham Bu. Muka-muka paham ya? Paham, Bu. Berikutnya yang berikutnya Paham, ini, Bu. oke, makasih. Yang berikutnya adalah hubungan antara kecepatan dengan kerapatan. Tadi kerapatan itu apa? Kerapatan, kalau kecepatan jarak dibagi waktu. Kalau kerapatan adalah rata-rata jumlah kendaraan per panjang jalan. Ya. Jadi kalau di sini jika kecepatannya tinggi, ya, kecepatannya tinggi, maka mesti kerapatannya kecil. Sama seperti Soekarno-Hatta. Saya anggap di Soekarno-Hatta deh. Soekarno-Hatta kecepatannya kamu bisa kecepatan 90 atau mungkin 100. Kapan terjadi? Pada saat yang lewat di situ cuma satu. Kamu tok misalnya, malam hari. Ya toh? Nah, setelah bertambah lagi volume lalu lintasnya, kerapatannya kan semakin banyak tuh. Yang terjadi kecepatan menjadi berkurang. Nah, sampai suatu titik di mana kerapatan itu sudah semakin besar dan terjadinya di mana kecepatan menjadi 0. Kapan itu terjadinya? Di mana sudah lalu lintas sudah melebihi dari kapasitas jalan. Dan kalau kita hitung, kalau nanti kita pelajari tentang di ruas jalan, itu sudah lebih angka rasionya apa? Nilai DS, degree of saturation-nya sudah di atas 100%. Nah, itu akan terjadi kalau kita ngomongin macet, yaitu sebenarnya kondisinya adalah di sini. Kondisi sudah mengarah di mana volume itu sudah sangat jauh melebihi dari kapasitas. Kerapatan juga semakin besar. Jadi kalau lihat di sini, pada saat kondisi ini, kondisi A, di sini masih aman. Kondisi di B menunjukkan kalau volume semakin banyak, lihat di sini. Ini tadi saya sampaikan, kondisi B ini adalah volume lintas tinggi. Buktinya di mana? Di sini nih. Kerapatannya semakin besar. Ya. Begitu juga di sini adalah hubungan antara volume dengan kerapatan. Ya. Ini volume dengan kerapatan. Bagaimana hubungannya? Jika volumenya 0, maka kerapatan juga 0. Ya. Kalau volumenya bertambah, kerapatan juga bertambah. Nah, sampai di suatu titik di mana kalau kapasitas jalan itu udah melebihi kapasitas sampai dibatas di kapasitas jalan, volumenya bertambah, ini juga semakin ini tidak naik nih, volume kerapatannya semakin besar. Volumenya bertambah, ini artinya volumenya bertambah, kerapatannya semakin besar. Nah, kenapa kok ini ditekukkan, Bu, menjadi seperti parabola? Karena ini ada yang membatasi. Yang membatasi adalah kapasitas. Nah, ini adalah hubungan antara volume, kecepatan, kerapatan. Jadi ini ada volume dengan kecepatan, ini ada kecepatan dengan kerapatan, volume dengan kerapatan. Jadi kalau kita lihat gambar ini terutama di poin B, yang di BB ini beda kondisinya dengan di A. Bisa lihat begitu kalian lihat di sini. Ya. Nah, ternyata
ini kerapatannya semakin besar. Kalau kerapatan besar berarti kan volumenya besar. Nah, benar nggak volume besar? Lihat di sini, volumenya bertambah. Nah, kerapatannya juga semakin besar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Sudah jelas? Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ya? Paham ya? Dan ini yang dipakai di dalam kita melakukan rekayasa lalu lintas adalah di sini. Ya. Nanti kenapa ada rekayasa lalu lintas? Cuman sini yang penting itu kamu paham benar. Ya, kondisi antara volume, kecepatan dan sebagainya. Tadi saya sampaikan kalau kondisi A itu adalah kondisi normal, kalau B itu adalah kondisi yang dipaksakan di mana kondisinya sudah kapasitas jalan volume lalu lintas sudah melebihi kapasitas jalan. Ya. Nah, yang membedakan A dan B itu adalah tadi kaitannya dengan level of service. Ya. Apa itu level of service? Level of service itu adalah tingkat pelayanan. Ya. Level of service itu menyatakan tingkat kualitas lalu lintas yang sesungguhnya. Dinilai dari tingkat kemudahan dan kenyamanan pengemudi. Gampangnya gini aja. Saya kalau lewat di Jalan Gajayana yang nanti kita jadikan proyek pertama kita adalah Jalan Gajayana. Kamu bayangkan nih, kamu lewat di Jalan Gajayana, kemudian kamu lewat juga di waktu yang lain, mungkin hari ini lewat di Gajayana, besok di jam yang sama kamu lewat di Jalan Ijen. Mana menurut kamu yang lebih enak? Mana yang lebih enak? Enak di Ijen, Bu. Di Ijen. Kenapa di Ijen lebih enak? Karena jalannya lebih luas. Ya, lebih luas. Terus apalagi kira-kira yang lain? Teman yang lain gimana? Kalau di Gajayana gimana? Kalau di Gajayana sempit, Bu. Macetnya juga panjang. Nah, jalannya sempit, Bu. Tadi ada kaitannya dengan ini, Rek. Jalannya sempit, Bu. Kendaraan yang masuk banyak. Ya, yang lewat situ banyak ya. Kamu merasakan ini loh nggak enak, Bu, di B. Jadi level of service-nya sudah tinggi banget. Ya, tinggi rendah banget. Saya nggak nyaman. Ya. Ini menyatakan tingkat kualitas. Jadi kalau kita nggak nyaman deh lewat di Jalan Gajayana. Kenapa? Ya pokoknya nggak nyaman. Itu artinya kamu sudah melihat kaitannya dengan level of service atau tingkat pelayanan jalan raya itu kalau kita mau lintas ada namanya tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan itu tidak hanya di karya, juga di enggak. Sebentar ya. Sebentar ya. Masakan ibu Juni matang di telepon. Iya saya. Bentar lagi. Ini masih mengajar saya. Mau tutup gini di gereja STM Tambun. Sudah selesai. Cara mati lampu HP so. Nah, begini kayak aman jo. Mati lampu. Ada. Pokoknya ini di mana enggak jo? Alasan.
Jelek lagi. Enggak. Ya wonge gak anu. Wong gorongan mic. Oh, mohon maaf Bu, nggak dengar suaranya. Masih di mute Bu, mohon maaf. Sorry, Rek. Ya tadi dianu ya, sorry, mohon maaf. Jadi tingkat pelayanan itu saya ulangi ya tadi, tingkat pelayanan itu dari A, B, C, dan seterusnya. A itu adalah level yang paling tinggi. Ya. Indikatornya kalau A itu adalah antara 0 sampai 20%. Maksudnya itu gini. Antara volume, saya bagi dengan rasio antara volume dengan kapasitas itu tidak lebih dari 20%. Kalau saya punya kapasitas 100, jalan saya kapasitasnya 100, ada 20 kendaraan yang lewat di situ. Berarti levelnya masih A. Kenapa? Nah, kalau kondisinya masih 20 kendaraan yang lewat, berarti pengemudi masih bisa memilih kecepatan yang diinginkan. Nah, kalau volumenya semakin bertambah, sementara kapasitas jalan itu kan tetap. Maksudnya kapasitas, kenapa tetap Bu? Selama jalan itu tidak ada pelebaran, maka kapasitas jalan itu ya tetap. Dibangun misalnya nih, Jalan Soekarno-Hatta, dibangun misalnya tahun 90-an ya kalau nggak salah. 90 di tahun 90 dibangun dengan lebar seperti saat ini. Jadi mulai tahun 90 sampai sekarang kalau tidak ada pelebaran ya tetap aja kapasitasnya 100 misalnya. Saya anggap 100 saja yang paling gampang. Ya, seperti itu 100. Jadi kalau misalnya akhirnya di kanan kiri ada pelebaran. Misalnya di kanan kiri ditambah lagi 1 meter gitu. Nah, baru kapasitasnya bertambah. Selama tidak ada penambahan seperti itu ya kapasitasnya tetap. Yang paling gampang seperti itu. Ya. Jadi dengan volume yang dengan kapasitas yang tetap 100, sementara kendaraan semakin banyak. Apa yang terjadi? Ya, maka levelnya akan turun. Di sini. Levelnya akan turun menjadi di level B. Ya. Kalau di B itu kendaraan yang mengisi di ruas jalan adalah antara 20% sampai 44%. Jadi volume lalu lintasnya 44% dari kapasitas yang ada. Nah, di situ tertulis arus lalu lintas arus stabil tetapi kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Karena lalu lintasnya semakin banyak, volumenya semakin besar. Yang ada terisi antara 20 sampai 44%. Kemudian kondisi ini masih pengemudi masih bisa memilih kecepatan yang dia inginkan. Mau kecepatan 10 ya boleh, 20 boleh gitu ya. Tapi dia akan mempertimbangkan sisi keselamatan. Dibandingkan level yang A, tingkat pelayanan A, itu pengemudi sudah mulai mengurangi kecepatan. Istilahnya kalau di A itu boleh arus bebas atau free flow, kecepatannya semuanya terserah mau pakai berapapun masih bebas. Itu namanya kecepatan bebas. Ya. Kemudian kalau volume lintasnya bertambah lagi, di mana rasio antara volume dengan kapasitas itu sudah antara 0,45 sampai 74. Jadi volume lintas mengisi sampai maksimal 74% dari kapasitas. Nah, kalau sudah seperti itu, levelnya menjadi C, di mana arusnya masih stabil, kecepatan kendaraan masih bisa bergerak, tapi dikendalikan, kadang-kadang melaku gitu ya. Pengemudi masih bisa memilih kok 10, 20, 30, 40 masih bisa. Nah, kalau bertambah lagi, maka seperti ini, di sini posisinya. Volume semakin bertambah, maka rasio antara volume per kapasitas semakin besar. Ya. Kalau sudah seperti itu, maka yang terjadi adalah arus lalu lintas mendekati tidak stabil, kadang melaku, kadang mandek. Nah, kalau yang seperti itu, maka tingkat pelayanan turun menjadi di level D. Di level D. Kemudian bertambah lagi nih volumenya Bu, karena seperti Jalan Soekarno-Hatta tuh, di kanan kirinya kan ada jalan-jalan masuk ya, misalnya ada Jalan Merak, kemudian ada lagi tuh di dekatnya apa tuh namanya,
jalan di kalau arah selatan, dari arah utara ke selatan itu ada Jalan Merak. Kemudian sebelahnya itu apa itu, yang dekatnya, Jalan Kalpataru. Setelah itu ada lagi dekatnya, apa namanya, Ayam Jogja, itu ada lagi. Nah, kan itu dari situ adalah tempat kendaraan masuk. Kendaraan semakin banyak. Nah, bisa kalau sudah terisi antara 75 sampai 84%, ya, kapasitasnya sudah terisi maksimal 84%, maka itu levelnya adalah di D. Bertambah lagi Bu volume lantas karena dari Kalpataru bertambah lagi, di Jalan Merak tambah lagi. Apa yang terjadi? Sudah terisi 85 sampai 100%. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti levelnya sudah bertambah nih di level E. Artinya apa? Karakteristiknya adalah volume sudah mendekati kapasitas. Kapasitasnya 100, sudah terisi, sudah 85%. Lebih dari 85% sampai mendekati 100. Harus tidak stabil. Kadang-kadang mandek, kadang-kadang jalan. Ya. Oke. Kalau yang sudah seperti itu, bagaimana? Ini artinya kinerja ruas jalan sudah semakin jelek. Jadi kalau orang ngomongin macet, ya, orang ngomongin macet itu sebenarnya indikatornya adalah di V per C. Bagaimana volume terhadap kapasitas? Kalau kapasitasnya masih longgar, jadi volume lantas yang mengisi sedikit, ya orang aman-aman saja. Kalau sudah macet berarti volumenya sudah mendekati volume lantas sudah mendekati kapasitas jalan. Ya, dan yang terakhir ini adalah kondisi yang dipaksakan ya. Jadi sudah di atasnya 100, kapasitasnya 100, yang masuk di situ sudah 150 misalnya ekstrimnya gitu, atau 110 gitu aja. 110 tambahan 10 ya wis mati mandek jegrek gitu loh. Nah, ini namanya tingkat pelayanan. Ilmu ini ya, kita ngomongin tingkat pelayanan tidak hanya diperuntukkan orang sipil saja. Sudah dipakai oleh orang di bidang yang lain. Misalnya, orang pemasaran. Kamu pernah baca iklan nggak? Ada rumah dijual perumahan dekat Polinema, 10 menit dari Polinema. Atau gini, mohon maaf nih, saya ngambil contoh ya, saya ngambil nama produk. Pernah tahu perumahan di dekatnya Garden Aro itu apa namanya, Rek? Citra Garden. Tahu Citra Garden? Tahu. Oke. Itu dari daerah apa namanya dekatnya, pokoknya Garden Aro tahu ya? Kalau kamu baca iklan, tahu ya. Kalau nggak tahu nanti besok jalan-jalan ke sana ya. Nanti tak kasih tugas hari ini. Ya. Kalau kalian membaca iklannya dari Citra Garden, ditulis sih, Rek. Perjalanan dari rumah Citra Garden ke pusat kota, misalnya ke Matos, pusat kotanya kita kan di Matos itu ya, indikatornya kan di jalan situ, 10 menit. Menurut kamu masuk akal nggak? Dari jarak dari Citra Garden, dari Garden Aro sana ke Matos, ya, tulisannya kalau saya baca itu tidak di Matos apa di di Jalan Veteran kalau nggak saya baca tulisan itu. Jadi jalan dari Citra Garden dari Garden Aro ke Matos itu 10 menit. Menurut kamu masuk akal nggak? Tidak. Tidak, Bu, tidak. Tapi itu dipakai. Kalau saya, mereka benar. Kalau saya, bahasa yang dipakai oleh orang marketing itu benar. Saya percaya, Bu Dwi, saya percaya. Karena dia ngambilnya adalah pada saat jam 12 malam, jam 1 malam. Di mana kendaraan nggak ada yang lewat. Maka memang kamu bisa menempuh jarak antara Citra Garden sampai Matos 10 menit bisa. Karena apa? Kamu bisa menggunakan kecepatan bebas. Nah, istilah level of service ini dipakai oleh orang pemasaran, ya, orang sales perumahan pada waktu dia membuat iklan. Jarak dari perkotaan sekian menit. Jarak kamu ngambilnya jangan membayangkannya adalah waktu perjalanan kamu pagi hari mau dari rumah ke kantor, dari rumah mau ke kampus. Bukan itu, kalau itu ya nggak masuk akal. Karena apa? Itu levelnya adalah bisa jadi
Saat itu lalu lintasnya adalah di tingkat pelayanan di level E. Di mana kapasitas jalan yang 100 tadi ya, misalnya 100 yang lewat di situ sudah lebih dari 85 atau mendekati 100. Ya harus bebas sih. Oh iya rek. Gitu loh. Macet lek satu. Paham ya? Jadi kalau tadi Budi sampaikan istilah ini tingkat pelayanan sudah dipakai oleh orang marketing. Jadi pada waktu dia mengiklankan rumahnya, dia nggak melakukan pembohongan. Jadi bohong nggak Bu? Enggak, dia nggak bohong. Karena dia mengambil, saya ngambilnya kan malam hari, di mana level of service-nya adalah di level A. Ya, tuh ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini sudah dipakai di mana-mana. Aku tahu. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi saya punya pengalaman tuh dulu kapan tuh ada pameran perumahan ya di Matos. Ada salah satu iklannya Unian Islami. Unian Islami itu kalau kamu tahu di daerah Karangproso sana. Dan nyebutkan, Ibu tinggalnya di mana? Saya kerjanya di mana? Saya kerja di Polinemas. Oh, perumahan ini Bu bagus. Ini 10 menit dia sampaikan. Sejarak dari Polinema ke perumahan hanya 10 menit. Saya bilangin gini, "Yo Mas, lewate jam 12 bengi." Saya bilang gitu. Maknya ketawa sama saya. Kok Ibu ngerti sih? Ya berarti kamu kan yang pintar tuh kamu. Karena kamu membuat iklan itu mengambil di level of service di level A. Saya bilangin anaknya gitu, yang si salesnya. Jadi sudah dipakai ya sama sales istilah level of service itu di dalam menentukan, mempromosikan jarak tempuh. Nah, hitungnya waktu tempuh kan, karena dia langsung gini, oh jaraknya dari misalnya dari perumahan tadi ke pusat keramaian berapa, jaraknya berapa, dibagi waktu, dibagi kecepatannya, kecepatan Nipiro yang paling tinggi, free flow kalau kecepatan tinggi untuk di daerah ini didesain dengan kecepatan 70, 80, pakai aja 80, ketemu itu waktu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Itu karakteristik utama. Karakteristik primer ya, ada volume, kecepatan, dan kerapatan. Oke, ada pertanyaan silakan kalau ada, kalau nggak ada, saya bisa lanjutkan. Saya sampai jam berapa Rek ini Rek? Sampai jam 14.40. Saya lanjut atau break, please monggo, saya manut aja sekarang kebetulan jam 14.30. Break atau lanjut? Nah, kalau lanjut karena masih ada materi. Lanjut aja ya. Oke, saya selesaikan ya ini. Oke, Bu. Sekarang karakteristik sekunder. Kalau primer tadi ada volume, kecepatan, kerapatan ya, ya. Nah, kalau yang karakteristik sekunder apa itu? Ada namanya waktu antar kendaraan atau time headway. Waktu yang diperlukan untuk satu kendaraan berikutnya untuk melalui satu titik tertentu yang tetap. Itu namanya time headway. Keperuntukannya apa? Banyak sekali keperuntukannya. Misalnya kamu sekarang tahu BRT ya, atau Transjakarta. Sekarang Trans itu nggak di Jakarta saja ya. Nanti di Malang juga ada namanya Transjatim. Nah, untuk menentukan antara kendaraan satu dengan kendaraan berikutnya, itu ada headway. Jadi antara kendaraan satu dengan kendaraan berikutnya supaya tidak overlap ya, penumpangnya itu juga bisa terisi semuanya antara penumpang bus 1, bus kedua itu kita ngitungnya adalah di time headway, jarak waktu antara. Berapa detik antara waktu antara kendaraan satu dengan kendaraan kedua. Itu time headway. Jadi keperuntukannya biasanya kebanyakan di dalam pengaturan angkutan umum ya. Kemudian di dalam sekarang banyak dipakai di angkutan umum ya, pengaturannya di time headway. Jadi kalau kita meninjau untuk ini angkutan umumnya perlu dievaluasi apa enggak gitu. Itu silakan lihatnya adalah di headway. Berapa waktunya? Kalau waktu antara kendaraan itu terlalu panjang, maka yang terjadi adalah angkutan itu tidak akan laku. Tidak akan laku.
Ya, kamu lihat aja sekarang kalau nggak jelas pun itu juga nggak akan laku. Masyarakat kita sekarang masyarakat yang cerdas, ya. Saya katakan masyarakat cerdas, dia butuh kejelasan. Makanya kenapa Gojek itu bisa leading dibanding angkutan umum, dibanding angkot, dibanding mikrolet, bisa leading. Karena di mikrolet itu tidak jelas headway-nya berapa. Waktu antara kendaraan mikrolet satu dan mikrolet berikutnya nggak jelas. Kadang-kadang lebih dari 20 menit. Kalau kita pakai aplikasi, saya mohon maaf saya sebut Gojek gitu ya. Itu pada waktu kamu order, titiknya kan tetap tuh di titik kamu. Saya ngorder kendaraan, begitu saya klik, oh ini waktunya saya harus nunggu 5 menit, 10 menit, kamu tahu. Kalau 10 menit kamu merasa itu terlalu lama, kamu reject. Ya, seperti itu. Jadi time headway itu kaitannya biasanya dengan kinerja. Atau bisa juga di dalam untuk merencanakan suatu angkutan umum, misalnya kayak BRT, bus trans, kayak gitu ya. Oke. Yang sekunder kedua, karakteristik sekunder yang kedua adalah jarak antara. Ya, jarak antara kendaraan atau namanya space headway. Kalau time headway itu kita ngambilnya adalah waktunya, tapi kalau space itu adalah jarak antara kendaraan satu dengan kendaraan berikutnya. Peruntukannya apa untuk yang sekunder yang kedua tentang space headway? Space headway ini bisa dipakai untuk nyebrang. Contohnya pada waktu kita menganalisa, kalau tadi bisa digunakan untuk menganalisa kinerja angkutan umum, kalau di sini kita mau merencanakan fasilitas pejalan kaki. Contohnya ya, mau merencanakan fasilitas pejalan kaki. Maka kamu harus tahu berapa jarak antara kendaraan satu dengan kendaraan berikutnya. Ya, ini contohnya gitu. Kemudian untuk karakteristik volume lalu lintas itu sangat tergantung dari volume total dua arah, ya. Kalau juga Soekarno-Hatta nih, karakteristik Soekarno-Hatta bagaimana ya? Tergantung dari totalnya. Karakteristiknya ya, arahnya kalau pagi kan ada arah utara selatan, selatan utara, jangan dipengaruhi itu. Tergantung dari itu ada volume harian, bulanan, dan komposisi kendaraan. Maksudnya di sini ada volume harian, bulanan. Kalau kalian perhatikan, volume lalu lintas di dalam satu hari itu tidak sama. Ya, contohnya kalau di kita, contohnya gini ya, saya ngambil coba ya. Jadi saya orang-orang saya di mana ya? Nah, saya sekarang coba ngambil di sini. Aduh. Hilang sih. Ya, kelihatankah? Sudah belum keluar ya? Sudah keluar kan? Oh, belum, sudah keluar ya. Misalnya nih, saya punya data, ya. Ini ada sumbu X, sumbu Y, ya. Ini saya gambarnya pakai gini aja deh. Misalnya ini. Kalau di sini misalnya ya, saya punya garis bilangan, saya anggap aja di sini ya. Wih, sorry. Misalnya nih, kita kalau jam itu kan dimulai jam 12 malam ya. Jam 12 malam itu kan jam 0 ya. Kemudian jam 1, kemudian jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 11, 12, 13, jam 1 gitu ya. Jam 14, jam 15, 16, 17, 18, 19, jam 8 malam, jam 21, jam 22, 23,
jam 24 nggak usah, 24 jam ke 0 ya, jam 2. Ya. Dalam satu hari ada 24 jam. Kita mulai jam 0 ya, jam 1. Nah, bagaimanakah karakteristik lalu lintas? Ini yang di sebelah sini adalah sumbu X-nya itu adalah untuk waktu, sedangkan yang ini adalah volume lalu lintasnya. Kalau pagi hari, ya, nol, yang lewat kan sedikit ya. Begitu jam 1 ada yang berjalan. Jam 2 semakin banyak, jam ketiga banyak. Sampai dengan puncaknya itu terjadi di jam 6 di sini ya. Oke. Nah, kemudian setelah jam 6 apa yang terjadi? Kendaraan itu ternyata sudah semakin banyak. Naik seperti ini, Rek. Kamu lihat di lalu lintas jam 6, jam 7 itu tinggi banget. Nah, setelah itu turun. Dia turun di sini. 7 ke 8 mulai turun. Ya. Sampai dengan mungkin sekitar jam 11, jam 12 itu mulai turun. Ya, sampai di sini. Setelah itu naik lagi. Kenapa naik? Orang mau makan siang. Tadi tidak terlalu ekstrim ya, kecil aja. Oke, sorry. Ya, seperti ini. Kalau saya gambarkan ya, lebih seperti ini. Kemudian turun lagi, naik dikit. Habis itu turun. Sampai mungkin sekitar jam 1 orang balik kantor. Setelah itu turun lagi. Turun ya sampai dengan tadi stuck ini, turunnya nggak terlalu ekstrim ya, tapi pada saat jam 4 ini mungkin sampai jam ini ya. Nah, orang mulai pulang kantor sekitar jam 3 gini orang sudah mulai siap-siap mau jemput anaknya gitu ya. Apa yang terjadi? Lalu lintas mulai naik nih pelan-pelan sampai puncaknya itu adalah di jam 5. Seperti ini. Setelah itu turun lagi. Nah, dan seterusnya. Sampai titik di mana seperti ini. Dalam satu hari 24 jam itu ada jam-jam puncak. Apakah sama setiap hari? Setiap daerah tidak sama. Ya, di Jalan Soekarno-Hatta mungkin karakternya seperti ini. Tetapi di daerah Araya beda. Jam puncaknya beda. Makanya ini ada namanya tadi sebutkan berhubungan dengan volume lalu lintas sangat dipengaruhi oleh volume harian. Berapa kendaraan yang lewat di dalam satu hari. Ini dalam 1 jam itu ada fluktuatifnya seperti ini. Ada puncak, ada 2 kali. Sebenarnya ada 3 kali puncak. Puncak pagi, puncak siang, dan puncak sore. Puncak pagi itu orang berangkat kantor. Ini siang itu adalah orang makan siang. Dan sorenya adalah orang pulang kantor. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, bagaimana 1 minggu? Sama, 1 minggu juga punya karakteristik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu juga beda karakternya. Kamu lihat aja di Soekarno-Hatta, kalau sudah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mesti macet pagi. Begitu Sabtu longgar, Minggu longgar. Ya, tapi karakternya hari Senin sama hari Minggu beda. Sama macetnya. Kalau di saat Soekarno-Hatta, macetnya Senin itu macetnya adalah di jam 6. Jam 6 sudah mulai macet, mulai bergerak tuh sampai jam setengah 8. Macet banget Soekarno-Hatta. Kalau hari Senin sampai hari Jumat. Begitu hari Sabtu dan Minggu, beda. Apalagi Minggu, macetnya tidak pagi, tapi siang. Nah, jadi volume lalu lintas sangat dipengaruhi oleh itu tadi, volume harian, kemudian dalam 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. Kalau 1 bulan gimana? Ada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, sampai tanggal 30. Kalau pas habis bayaran, habis gajian, pasti volume lalu lintas tinggi. Kalau sudah di tanggal tua, itu volume lalu lintas turun.
Nah, bagaimana supaya ini pelaku ekonomi tadi saya sampaikan, lalu lintas itu nyampe kemana-mana, penetrasinya sampai ke pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi nggak mau rugi, nah, ya. Dia nggak mau rugi terkait dengan saya sudah invest harusnya dapat untung dong, kan gitu ya. Bagaimana untungan saya? Tidak boleh hanya di tanggal muda saja. Kalau bisa keuntungan itu ada di semua hari, dalam 1 bulan itu merata. Bagaimana dia menyiasatinya? Pegawai negeri gaji di tanggal 1, pegawai swasta gajinya tidak tanggal 1, di tanggal 2 di atas tanggal 20. Dengan pemberian gaji yang seperti itu, maka yang ekstrimnya sepanjang bulan itu ya, kalau pegawai negeri sudah tanggal 20 sudah mulai hilang nih, mulai menipis keuangannya, jadi mulai ngirit-ngirit nih. Nah, swasta itu baru gajian, nah dia masih bisa belanja. Pelaku ekonomi, jalan itu tetap ramai dari tanggal 1 maupun sampai tanggal 30. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya kira, mohon maaf nih, saya lebih dari 3 menit dari jam saya ya. Insya Allah nanti saya lanjutkan minggu depan materi saya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Adakah? Nggak ada ya? Masih ada kah kalian masih di situ kah? Masih di Masih. Ya, gini Rek, tak kasih tugas yo. Tugasnya adalah hari ini nanti pulang kuliah. Nanti kalau longgar selama 1 minggu silakan kamu jalan-jalan. Jalan-jalan, Rek. Lihat tentang lalu lintas, lihat tentang jalan. Ya. Setelah itu kamu laporkan apa yang kamu amati. Sudah saya terangkan tentang volume, kecepatan, kepadatan, sudah saya terangkan tentang level of service. Nah, silakan kamu ngamati jalan-jalan yang ada boleh di Malang, boleh kamu di luar kota Malang, atau pas kamu pulang ya monggo, nanti kamu laporkan ke saya, kamu sampaikan ke saya minggu depan pada saat saya memberikan kuliah, insya Allah minggu depan, ya. Gitu ya tugasnya ya. Baik Bu. Nggak perlu dibuat report, dikumpulkan, tapi kita cukup sebagai bahan diskusi minggu depan. Gitu ya. Siap Bu, siap. Oke, saya kira cukup. Baik, Terima Bu. kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya. Betul lagi. Boleh coy.